Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa 6 Juni 2023. Kita sudah diberikan waktu dan kesempatan yang terbaik untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul, Siapkah Anda menyambut Tuhan? Bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Yang akan kita baca sekarang adalah Injil Matius pasal 24 ayat 36. Demikian bunyinya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Pada zaman Yesus, pernikahan biasanya terjadi di usia muda. Karena kematangan seksual dicapai pada usia belasan tahun, maka di pertengahan usia remaja, anak-anak tersebut akan dikontrak. Dalam pernikahan budaya timur adat kuno, pengantin wanita biasanya akan ditemani oleh 10 gadis pengiring. Gadis-gadis itu akan membawa pelitanya untuk menerangi prosesi pesta menuju rumah mempelai laki-laki. Pelita yang digunakan berbentuk semacam obor. Pelita tersebut terdiri dari sebuah galah yang panjang dengan sumbu yang dibasahi oleh minyak zaitun di bagian atasnya. Karena menyala sangat terang, tentu memakan minyak yang cukup banyak, sehingga dalam waktu 15 menit diperlukan tambahan minyak zaitun agar pelita tetap menyala. Oleh sebab itu, para pembawa pelita harus siap sedia dengan persediaan minyak yang cukup untuk menjaga suluh tetap menyala. Dalam perumpamaan ini dikatakan ada 10 gadis, 5 dari 10 gadis-gadis itu bodoh, dan 5 lagi bijaksana. Setibanya di rumah sang pengantin wanita, 5 gadis bijaksana membawa pelitanya beserta minyak dalam buli-buli mereka, sedangkan 5 gadis bodoh lainnya ternyata membawa pelita tetapi tidak membawa persediaan minyak. Karena mempelai laki-laki yang ditunggu tak kunjung datang, mereka semua mengantuk dan tertidur. Saat sang mempelai laki-laki datang, mereka terbangun, dan apa yang terjadi? 5 gadis pengiring yang bodoh tersebut kelabakan, bingung karena minyaknya hampir habis. Sebab mereka tidak membawa persediaan minyak. Ketika mempelai laki-laki datang, mereka justru harus cepat-cepat membeli minyak yang mereka butuhkan. Tetapi terlambat, saat sang 5 gadis pengiring yang bodoh itu kembali, pintu sudah tertutup. Prosedur yang biasa terjadi di antara orang-orang kaya dalam kebudayaan waktu itu adalah barang siapa yang bukan merupakan bagian dari iring-iringan mempelai tidak diizinkan masuk ke dalam ruang pesta. 5 gadis yang bijaksana, karena mereka adalah gadis-gadis yang datang dalam keadaan siap, maka mereka bisa masuk ke dalam ruang pesta karena mereka merupakan bagian dari iring-iringan mempelai. Saudara-saudara, melalui perumpamaan ini, Yesus hendak mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu bersiap sedia menanti kedatangannya, sama seperti 5 gadis bijaksana itu. Dan mereka yang tidak siap sedia diumpamakan seperti 5 gadis bodoh yang tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam kerajaan sorga pada waktu Yesus datang kembali. Saudara-saudara, kita memang tidak tahu kapan dan bila mana waktunya tiba. Tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu memperingatkan agar setiap pribadi kita berjaga-jaga. Tuhan mau agar kita bersiap sedia dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali nanti. Kehidupan di dunia ini akan membuat kita terlena untuk mengejar harta, mengejar uang, mengejar kesuksesan, dan hal-hal lain dari dunia ini. Itu sebabnya tak henti-hentinya Tuhan memperingatkan agar kita tidak lalai akan kedatangannya yang semakin dekat. Surat Titus pasal 2 ayat 12 berkata,
Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita persiapkan diri dengan baik untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga pada waktu Yesus datang, Dia mendapati dalam diri kita iman yang teguh, kesetiaan, sampai akhir setia kepada Tuhan. Sudahkah saudara bersiap sedia? Selagi masih ada waktu, mari segeralah memperbaiki diri kita. Firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus akan menolong setiap pribadi kita yang rindu untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang telah Engkau ciptakan, untuk waktu yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dapat menerima peringatan-peringatan dari Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang bersiap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa, mulai hari ini kami mau menjaga kehidupan kami agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menjauhkan diri dari segala keinginan duniawi, dan kami bersyukur karena Roh Kudus selalu menyertai kami dan menolong kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar, yang kami baca, yang kami terima, dimanapun kami berada, berbicara kuat dan keras, mendidik kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berjaga-jagalah senantiasa, karena siap atau tidak, Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini saudara-saudara. Tuhan menyertai kita semua, Tuhan memberkati, dan Tuhan akan bersukacita saat kita hidup di dalam kehendak-Nya. Haleluya. Amin.